tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming FAGB Yang Lim.
Sebelum kita memulai ibadah FA ini, mohon suara mic dibuka dulu untuk mengatakan shalom bagi sesama kita. Shalom semuanya. Shalom. 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 Ada beberapa informasi yang harus diketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Ibadah berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Jika terjadi putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Selama ibadah berlangsung, mohon diperhatikan sopan santunnya dalam beribadah seperti berikut. Berpakaian yang sopan, cara duduk yang sopan, posisi badan menghadap kamera setengah badan. Kamera diletakkan di meja sehingga kamera tidak goyang. Jika ada anak yang mau ikut, mohon dibantu diarahkan duduk yang tertib. Selama ibadah berlangsung, jika dalam satu rumah menggunakan lebih dari 2 handphone, mohon dijaraki 5 meter, karena jika 2 handphone berdekatan akan menyebabkan kebisingan. Selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja jika tidak perlu, ikuti instruksi dari host jika perlu dihidupkan. Demikianlah info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita awali saja ibadah ini dengan doa pembuka. Shalom, saudara-saudara terkasih. Apa kabar? Kabarnya luar biasa ya, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita buka hati, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih padamu ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa, kami ada sampai hari ini ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Buat malam hari ini ya Bapa, Engkau mengumpulkan kami di FA Zoom ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati FA Zoom malam hari ini ya Bapa. Dan Engkau memberkati kami semua ya Bapa yang hadir pada malam hari ini di rumah masing-masing ya Bapa. Engkau datang mengurapi kami ya Bapa dan penuhi kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Ya Bapa, ajar kami lebih lagi untuk mengasihi Engkau dan memuji menyembah Engkau ya Bapa. Di saat kami menyembah Engkau, mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Yang melakukan segalanya bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Engkau memberkati kami semua dan semua jemaat-jemaat GBI yang LIM, pengerja-pengerja GBI yang LIM ya Bapa. Ya Bapa, kami percaya ya Bapa, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan dengan bilu-bilu-Mu ya Bapa. Yang beban berat Engkau beri pelepasan dan kelegaan dan pengharapan yang baru ya Bapa. Ya Bapa, yang berkekurangan Engkau cukupkan, bahkan berkelimpahan Engkau beri ya Bapa. Apa yang kami perbuat dan pekerjaan kehidupan kami ya Bapa, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Ya Bapak, kami sangat bersyukur ya Bapak buat malam hari ini ya Bapak. Dan kami serahkan FA malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau Allah yang memberi yang terbaik bagi kami ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami yang beribadah kepadamu. Dan diberkati oleh Engkau, kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa malam ini. Amin. Sebelum kita akan memulai, kita bernyanyi dulu dengan Tuhan ya, supaya hati kita bergembira. Walaupun saat ini situasi hujan, bukan suatu halangan kita datang memuji Tuhan. Kita sudah mungkin hari-hari yang lewat, kabar kita itu ada yang sakit, tapi pada saat ini biarlah malam ini ada kuasa yang terjadi bagi yang lemah atau yang sakit. Kita akan menyanyikan satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Annyeong. Terbitnya matahari sampai terbenamnya, buangkan aku pujian, titipkan namamu dengan rendang, puji jangan terjadi.
Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari matahari sampai terbenamnya, ku akan satu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan tetapi, oh, ku bernyanyi haleluya. Dengan gendang ku puji dengan tetapi, oh, ku bernyanyi haleluya. Sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi, sayang, sayang. Sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Puji Tuhan. Malam ini kita FA di rumah kita masing-masing melalui Zoom. Biarlah kuasa Tuhan terjadi atas pribadi, lepas pribadi kita. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan dulu kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan masuk ruang Maha Kudus. Amin. Masuk Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk ruang hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, yes, kami sembah Kau Tuhan, ku menyembah-Mu, amin. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah, amin, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah-Mu, ku
sebab namamu kita nyanyikan sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami masuk ke tempat kudus-Mu Tuhan, dengan darah anak domba malam ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masuk dengan hati dulu, amin. Menyembah yang masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan anak domba. masuk dengan hati Tuhan, amin. Yang kuasa kami sembah, Tuhan Kudus. Namamu kudus. Ora baba namu bamu yes. Kami menyembah pada malam ini Bapa, curahkan kuasa di rumah kami masing-masing. Kita dapat Bamu namamu kudus. sebab namamu kudus. Tuhan. Sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab namamu kudus Tuhan, kami menyembahmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Inara bayana bayana. Inara bapa bayana bala sakaya mara bala. Inara bayana batana sakaya mara. Inara batana sakaya bayana bala bala. Inara batana bala sakaya mara. Inara batana. Yes. Oh, Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami datang menyembahmu malam ini Tuhan. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah di tempat kami masing-masing. Biarlah melalui Yesus. Haleluya Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan kami datang menyembahmu. Kami datang masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Inarabasakai manarabasi. Hinamakata masih kemaya narabata narase. Kita kasakaya maya narabasi kemaya. Mata kasakaya marabata. Kasakaya narabata narabala. Hinarabata narabasaka marabala malabala. Terpujilah Engkau Tuhan pada malam ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah pujian kami dan penyembahan kami Tuhan malam ini Bapa. Tuhan malam ini Tuhan, kami sudah banyak memuji Engkau. Kami sudah masuk dalam hadirat-Mu. Bebaskan roh kami Bapa.
Biarlah Roh Kudus mengalir atas pribadi, lepas pribadi kami, sehingga Tuhan dapat merasakan bahwa Yesuslah yang kami sembah, bahwa Yesus yang kami tinggikan malam ini Bapa. Tuhan Yesus, biarlah melalui Zoom Tuhan, inilah anggota EPA kami Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau pakai HP kami yang kami pakai, Engkau pakai HP kami, sehingga sinyalnya Tuhan normal seperti semula, sehingga sinyalnya Tuhan aman Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, Tuhan malam ini kami bersyukur, kami berdoa malam ini di dalam nama Yesus. Ada kuasa mujizat, ada penyembuhan terjadi, bilur itu terjadi di dalam nama Yesus. Ada kemenangan bagi pribadi mereka Bapa. Biarlah Roh Kudus yang menjamah hati mereka, memulihkan hati yang lemah, membangkitkan hati yang logoh, yang apa. Berikan roh mereka, berikan mereka kemenangan ada di tangan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan anggota EPA di malam ini Tuhan. Walaupun Tuhan kami datang malam ini Tuhan dalam keadaan hujan, tapi kami percaya bukan suatu hambatan kami datang kepadamu Tuhan, karena kuasa-Mu yang terjadi, ada hadirat-Mu terjadi malam ini. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati kami Bapa, setiap yang mendengarkan, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga Tuhan malam ini kami berdoa, membawakan firman-Mu, membawakan sharing firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang melayani Bapa. Biarlah rahasia firman itu dibukakan bagi kami. Kami Tuhan tidak mau hanya mendengarkan, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku Tuhan. Bangkitkan kami Bapa. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah firman yang ditaburkan menjadi bencana dalam hidup kami, untuk menguatkan iman kami, supaya iman kami lebih lagi mencintai Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan anggota EPA ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pada hari ini kami serahkan Tuhan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan baik, sekalipun kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oleh anugerah Tuhan, penyertaan perlindungannya sempurna atas kita. Kita akan mulai EPA kita, tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan melindungi, menyertai kami. Dan terima kasih kesempatan sore ini kami boleh seluruh anggota EPA keluarga besar Medan Plaza untuk kami boleh mengikuti live streaming sharing pada sore hari ini. Kami berdoa Roh Kudus hadirlah, tolong kami dan urapi kami sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Firman Tuhan hari ini, sore ini itu menguatkan kami, membangkitkan kami sehingga kehidupan kami makin lama akan semakin baik. Terpujilah nama Tuhan, bagimulah Tuhan segala pujian, hormat kami, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita tahu bahwa tema kita di bulan ini yaitu menjadi senjata kebenaran. Untuk itu mari kita baca Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 6 ayat 13. Alkitab berkata demikian, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Melalui ayat ini jelas dikatakan Tuhan mau seluruh hidup kita, seluruh anggota tubuh kita serahkan kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita tahu senjata itu satu alat, itu bisa mengalahkan musuh, menghancurkan musuh. Jadi Tuhan mau kita pastikan bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan iblis. Hidup kita telah dipulihkan, hidup kita telah ditebus. Itu saja Tuhan mau. Melalui Rasul Paulus dikatakan bahwa Tuhan mau seluruh gereja Tuhan, khususnya kita,
anggota EPA, keluarga besar Medan Plaza, sore hari ini, biarlah kita mengambil komitmen, mengambil sebuah keputusan bahwa mulai hari ini kita akan menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Luar biasa, saudara. Tuhan katakan bahwa seluruh anggota tubuh kita, saya akan jabarkan mulai dari atas. Kepala kita, ya, ada pikiran. Alkitab berkata di Amsal 23:7 bahwa sebagaimana kita berpikir maka seperti itulah kita. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Tuhan mau, ya, hari-hari ini biarlah pikiran kita itu selaras dengan pikiran Kristus. Dijelaskan, ditegaskan di Filipi 4 ayat 8 dikatakan seperti ini, semua yang benar, semua yang suci, semua yang baik, semua yang sedap dengar, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kita. Luar biasa. Jadi hari ini kita diingatkan seluruh anggota EPA tanpa terkecuali, biarlah mulai sore hari ini kita berkomitmen, kita serahkan seluruh pikiran kita kepada Allah. Dan itu akan dipakai menjadi senjata kebenaran. Amin Bapak Ibu. Saya rindu, mari ini komitmen kita. Yang kedua saudara, mata kita. Jadi Tuhan mau mata kita juga kita serahkan kepada Tuhan. Matius berkata kalau mata kita terang, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tapi kalau mata kita gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita, seluruh anggota-anggota tubuh kita. Hari-hari ini saudara, mata kita itu perlu saudara, kita kuduskan dan kita serahkan kepada Tuhan. Semua kita punya smartphone saudara. Apa yang kita lihat hari-hari, apakah berita baik? Apakah kita senang melihat berita baik atau berita-berita yang buruk? Tapi saya berdoa mari saudara, saat kita mungkin melihat handphone kita, smartphone kita, yang kita lihat adalah berita-berita yang baik. Berita-berita yang jahat itu tidak terlalu kita perhatikan. Tapi saya berdoa saudara, hari-hari ini biarlah mata kita menjadi mata yang selalu melihat hal-hal yang baik. Terus telinga kita, Tuhan berikan 2 telinga kepada kita. Tuhan mau mari kita lebih banyak lagi mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Kita mendengar apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Alkitab berkata di Roma 10:17 bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Hari-hari ini mari kita memilih untuk kita banyak membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Jadi saat kita membaca bersuara. Kalau kita berkata saat kita membaca firman Tuhan, kita dengar, maka iman kita akan timbul. Iman kita akan muncul. Kalau iman kita kuat, kita bisa mengalahkan dunia ini. Jadi jangan terlalu banyak mendengar hal-hal yang tidak baik, saudara. Jangan kadang-kadang kita lebih senang mendengar gosip, begitu ya. Makin digosok makin sip. Padahal itu tidak akan membawa kekuatan bagi kita, nggak membawa faedah. Tapi hari-hari ini mari saudara, Tuhan mengingatkan kita, biarlah telinga kita arahkan kepada Tuhan. Kita banyak mendengar perkataan Tuhan. Yang berikutnya, mulut kita. Saya mau lebih fokus di sini. Mulut kita, itu Tuhan mau kita persembahkan kepada Tuhan Bapa dan Ibu. Tahun ini adalah tahun 5781, tahun P Alef, lambangnya itu mulut. Jadi Tuhan mau, saudara, mulut kita persembahkan kepada Tuhan. Saya teringat di kitab Efesus pasal 4, saya akan bacakan dengan cepat untuk kita. Betapa pentingnya hari-hari ini mulut kita itu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 29 Alkitab berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jelas melalui ayat ini dikatakan, jangan sampai ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tapi Tuhan mau mari perkataan kita itu menjadi perkataan yang baik untuk membangun, supaya setiap orang yang mendengarnya akan memperoleh kasih karunia. Jadi hati-hati dengan perkataan saudara. Perkataan itu luar biasa. Itu bisa melemahkan orang lain, tapi bisa juga perkataan itu akan membangun orang yang mendengar perkataan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak dan Ibu, bagaimana supaya Tuhan bisa memakai perkataan kita, lidah kita, dipakai menjadi alat senjata-senjata kebenaran dalam tangan Tuhan. Saudaraku, saya teringat peristiwa Pentakosta. Nanti kita baca, ya, tapi saudara boleh catat, mungkin saudara yang punya pulpen catat
Di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4, saudara. Pada saat orang percaya berkumpul dalam satu tempat, Alkitab berkata, tiba-tiba ada suatu bunyi seperti tiupan angin keras hingga pada lidah-lidah mereka. Dan mereka mulai berkata dengan bahasa lain. Saudara, ini dahsyat. Saya perhatikan, saudara. Itu sebenarnya Yakobus 3, kalau kita baca ayat 1 sampai 10. Perikopnya di situ ada dikatakan dosa karena lidah. Jadi kalau kita bisa menguasai perkataan kita, di situ jelas dikatakan, maka kita bisa menguasai seluruh anggota-anggota tubuh kita. Hingga secara kebetulan, saudara, maka kita ada di tahun P. Alek 5781. Tuhan mau kita fokus, hati-hati dengan perkataan. Karena perkataan itu sangat dahsyat dan luar biasa. Jadi hari ini supaya perkataan kita menjadi perkataan yang baik, yang bisa membangun, menguatkan orang lain, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mari saudara, izinkan Roh Kudus itu menjamah lidah, mulut kita, perkataan kita. Pada saat Pentakosta, pencurahan Roh Kudus terjadi, maka anggota tubuh yang pertama kali dijamah itu adalah mulut, lidah. Saya percaya Tuhan tahu rahasia ini. Karena kalau lidah kita dijamah, mulut kita dijamah, saya percaya, maka itu akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita. Saya punya kesaksian di sini, saya berikan sedikit. Jadi pada sebenarnya saya itu udah lahir baru tahun 94. Saya ingat dulu di GKI, Jalan Hasanuddin. Saya lahir baru. Dari 94, 95 sampai 96 saya mengikut Tuhan. Bahkan saya udah melayani Tuhan. Pada saat itu saya rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Saya udah tahu tanda awal seseorang penuh Roh Kudus, maka dia harus bisa berbahasa roh gitu. Tapi selama 3 tahun itu, saudara, ada dibilang siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Saya maju ke depan, maju dan berulang-ulang. Tapi tetap saja, saudara, saya belum menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Puncaknya saya ingat pada tahun 2000, waktu saya udah beribadah di Medan Plaza, itu di bulan 2, kebetulan ada teman satu kos saya bilang, Lai mau nggak mengikuti 2 pelepasan? Gitu dia bilang. Apa itu 2 pelepasan? Pokoknya apa yang mengikat Lai selama ini, itu akan dilepaskan. Saya sadar, saat itu betul-betul saya banyak yang mengikat, saudara. Ada hal-hal yang mengikat saya, dan saya nggak ada kemampuan. Ya, nggak ada kemampuan untuk bisa lepas dari itu. Dan dia bilang, oke, kalau gitu kita nanti ke sana, Lai. Tapi Lai harus siap. Ada nanti itu formulirnya itu 3 sampai 4 lembar. Lai harus isi, dia bilang seperti itu. Pokoknya Lai harus jujur. Apa yang Lai pernah lakukan, tulis di situ. Yang tahu hanya Lai dan pendua itu nanti. Puji Tuhan, betul-betul hari itu saya mau. Dan tibalah saatnya pada hari H. Saya ingat pada saat itu ada seorang hamba Tuhan. Saya didoakan di ruang kaca. Di lantai 6 ada ruang kaca. Kami hanya berdua di situ sekarang. Saat itu saya didoakan, dimulai dengan pujian penyembahan. Saya juga ikut bernyanyi. Awalnya saudara bernyanyi, saya nikmati. Tapi tiba-tiba, ya penyembahan itu makin dalam. Tiba-tiba saya merasakan seperti anak kecil. Mulut saya itu seperti berkata seperti itu. Dan nggak bisa ditahan. Saya udah mau tahan, tapi nggak bisa ditahan. Malah makin saya menangis. Rupanya pada saat itu saya mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Lidah saya dijamah, saudara. Apa itu? Itu peristiwanya tahun 2000 di bulan 2. Peristiwanya, saudara. Apa yang terjadi mulai saat itu? Puji Tuhan, saudara. Ternyata benar. Saat lidah kita dijamah oleh Tuhan, lidah kita, mulut kita dijamah oleh Tuhan. Pada saat itu, puji Tuhan, saudara. Oleh anugerah Tuhan, saya bisa meninggalkan semua apa yang mengikat saya selama ini. Saya bisa menguasai seluruh anggota-anggota tubuh saya. Jadi hari ini, saudara, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak kita seluruh anggota EMA. Kita nggak punya kekuatan untuk menguasai seluruh anggota-anggota tubuh kita. Tapi saat kita merendahkan diri, kita rindu Roh Kudus menjamah kita. Roh Kudus, ya, yang belum bisa, yang belum dibaptis, Roh Kudus, mari, saudara, miliki kerinduan, rendahkan hati kita. Saya percaya, saat kita meminta kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Camkan Bapak dan Ibu, kita nggak bisa berubah. Kita akan nggak bisa menguasai seluruh anggota tubuh kita kalau kita belum dijamah oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara, saya lihat di Yesaya pasal 50.
Yesaya pasal 50, saya akan bacakan untuk kita. Saudara bisa juga buka Alkitabnya. Yesaya 50 ayat 4, Alkitab berkata demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bagaimana cara supaya kita memiliki lidah seorang murid? Luar biasa. Lidah seorang murid, saya percaya perkataannya itu pasti membangun orang lain. Yang lemah, saat kita berkata-kata, saudara, perkataan seorang murid yang lemah jadi kuat. Bukan kebalikannya, yang kuat jadi lemah. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita yakin saudara, Alkitab berkata setiap pagi maka Tuhan akan memberikan kepada kita lidah seorang murid. Yang kedua, Tuhan mau mari setiap pagi, mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau setiap kali kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan lidah seorang murid kepada kita. Dan saya yakin, maka perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa. Perkataan yang membangun orang lain. Saya rindu di FA, karena FA itu adalah motonya, saya ingat KTM, ya kan? Kita semua tahu KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Kita kan bertumbuh bersama-sama, kalau di antara kita semua, perkataan kita itu saling menguatkan. Jangan sampai perkataan kita melemahkan. Orang yang rajin FA, jadi nggak datang lagi minggu depan. Itu karena apa? Karena perkataan kita kadang-kadang. Tapi hari-hari ini mari, biarlah lidah kita akan dijamah oleh Tuhan. Ya, caranya yang kedua, mari kita setiap pagi kita datang dan sujud kepada Tuhan. Jadi yang pertama saudara, kita izinkan Roh Kudus memenuhi hati kita. Kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, lidah kita harus dijamah oleh Tuhan. Yang kedua, setiap pagi datanglah kepada Tuhan, sujud menyembah. Yang berikutnya anggota tubuh kita, saya akan tutup dengan hati. Hati itu nggak nampak, tapi hati itu ada di dalam saudara. Hati ini sangat penting. Itu sebabnya dikatakan di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat kita menjaga hati kita, saya percaya akan ada kehidupan. Saya berikan beberapa contoh di Alkitab. Orang-orang yang tidak bisa menjaga hati, kehidupannya tragis, saudara. Saya rindu jangan sampai itu kita alami. Kita ingat peristiwa bagaimana Saul, ya. Pada saat Saul itu mendengar ada perempuan-perempuan Israel, pada saat itu di Samuel 18 kita nanti akan baca. Di situ dicatat bahwa mereka menari-nari sambil bernyanyi seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saat Daud mendengar perkataan seperti itu, Alkitab berkata hatinya itu panas. Dia dengki, hatinya itu panas mendengar perkataan seperti itu. Apa yang terjadi? Saat dia nggak bisa menjaga hatinya, bukannya diserahkan kepada Tuhan, tapi dia serahkan kepada iblis. Hatinya dikuasai oleh iblis. Dia dengki, dia iri. Maka saudara lihat, puncaknya dia mau membunuh yang namanya Daud. Puji Tuhan, Daud dilindungi disertai Tuhan sehingga dia lolos dari situ. Artinya saudara, kalau kita nggak bisa menjaga hati kita, kita iri hati, kita dengki, maka itu nanti akibatnya kita akan mampu, nanti kita akan dituntun untuk bisa membunuh, menghancurkan hidup orang lain. Tapi Tuhan gak mau seperti itu. Biarlah kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, kepada Allah, supaya dipakai menjadi senjata kebenaran. Alkitab jelas mengatakan, saat kita menjaga hati kita tulus, murni, ya, motivasi kita benar, saya percaya, maka kehidupan akan terpancar dari kehidupan kita. Yang kedua, kita tahu peristiwa Kain dan Habel. Nanti saudara baca di Kejadian 4. Maka mereka berdua ini sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan, Kain juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita tahu cerita selanjutnya. Persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan, tapi persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, artinya ditolak Tuhan. Apa yang terjadi? Itu membuat hati Kain itu menjadi panas. Hatinya panas karena persembahannya nggak diterima. Persembahan adiknya diterima. Apa yang terjadi? Hatinya panas. Dan karena hatinya panas, dikuasai oleh iblis, maka kita tahu peristiwa selanjutnya. Kain itu membunuh adiknya Habel. Bahaya sekali kalau kita nggak bisa menjaga hati kita.
Itu jelas dikatakan, biarlah di bulan ini kita seluruh anggota FA, mari kita memilih apapun yang terjadi, kita serahkan hati kita kepada Tuhan supaya dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang berikutnya saya baca di Yakobus. Saya akan tutup di sini, Yakobus pasal 3. Kitab Yakobus ya, saya akan bacakan ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudaraku, iri hati kalau dipelihara, lihat, akan menimbulkan kekacauan dan perbuatan jahat. Saya berdoa, kita seluruh anggota-anggota FA, jangan sampai ada iri hati. Kalau ada orang iri hati mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan di situ. Itu sebabnya Tuhan mau jelas dan tegas dikatakan di Amsal 4 ayat 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah jabarkan kepada kita sekarang bahwa Tuhan mau, Roma pasal 6 ayat 13, melalui Roma 6 pasal 13, Tuhan mau seluruh anggota-anggota tubuh kita tanpa terkecuali, mari kita serahkan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Kebenaran itu adalah luar biasa. Kebenaran yang memulihkan, kebenaran yang menyelamatkan, kebenaran yang memulihkan, menyembuhkan setiap kita. Hari ini, sore hari ini, mari dengan segala kerendahan hati saya mengajak kita, saudara, mari kita rendahkan hati kita. Kalau selama ini mungkin anggota-anggota tubuh kita serahkan kepada iblis, dipakai menjadi senjata kelaliman. Tapi mulai hari ini, kesempatan ini kita pergunakan, mari kita berkomitmen, Tuhan, mulai sekarang kami akan serahkan seluruh anggota tubuh kami serahkan hanya kepada Engkau, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Doa saya, biarlah seluruh anggota FA, keluarga besar Medan Plaza akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Sekalipun kita di tengah-tengah COVID-19, COVID-19 tidak akan menenggelamkan kita, tapi itu menjadi kendaraan bagi kita untuk kita diangkat Tuhan. Kita akan naik, kita akan kuat, berdiri tegak, berdiri teguh, jangan goyah, jangan takut. Karena Tuhan itu menjadi perisai perlindungan bagi kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau mengajar kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami supaya kami seluruh anggota FA, keluarga besar Medan Plaza, untuk kami mempersembahkan seluruh anggota-anggota tubuh kami serahkan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Roh Kudus, tolong kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu kuasa Tuhan, kami perlu anugerah Tuhan untuk menolong kami, sehingga kami mampu Tuhan melakukan seluruh firman-Mu dalam hidup kami. Berkati seluruh anggota-anggota FA yang mendengarkan live streaming pada sore hari ini, kami berdoa Tuhan, biarlah semuanya mengalami anugerah dan kekuatan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kami. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, Amen. Shalom, di nama Tuhan. Kita tadi telah mendengarkan bahan sharing yang disampaikan oleh hambanya Bapak PDM Raman Sibuya. Kita diberkati oleh Tuhan. Sebentar kita masuk dalam sesi kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang memberikan kesaksian di sepanjang minggu ini, boleh bersaksi untuk kita supaya kita dibangun di dalam kehidupan kita. Salam Ibu Duma. Ibu Duma ada memberikan kesaksian. Salam. Shalom. Salam. Ya, saya bersaksi buat keluarga saya. Saya minta dukung dalam doa ya. Di mana anak saya yang kedua sudah ditempatkan di Bogor pekerjaan di Ambon. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa bagi keluarga kami. Biarlah, karena kita tidak tahu situasi di Ambon gimana ya. Tapi saya percaya
berkat pertolongan Tuhan bagi keluarga kami, Tuhan lindungi dia. Dan saya minta doa kepada anak saya yang paling besar, namanya Ruth, di mana dia mengikuti JPNS. Rencana pengumuman belum keluar. Dibilang sekarang, tapi belum keluar. Kiranya saudara-saudara seiman mendoakan anak saya Ruth biar dia menjadi menang. Dan berdoa bagi keluarga kami supaya Tuhan memberkati kami dan memberikan ibu yang kuat. Itulah kesaksian saya, karena selama saya mengikuti Tuhan begitu baik, Tuhan itu bagi keluarga kami. Dia memberikan kami kesehatan, memberikan hikmat, dan memberi yang lebih lagi berkat yang mengalir bagi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kesaksian daripada Ibu Duma ya, Iya. bahwa anak di Bogor ya Bu ya. Apa Pak? Anaknya kerja di Bogor ya. Iya, anak saya melamar JPNS Baleko. Oh, selamat ya. Bon. Saya minta. Oh, melamar PNS di sana Bu. Iya, dia di Sumut, tapi belum keluar pengumuman rencana malam ini, tapi kita tidak tahu kapan dia pengumuman. Malam ini rencana. Ada sebagian yang sudah lulus pengumuman kejaksaan. Teman saya pemain gitar ini, puji Tuhan, menang dia. Dia menang. Shalom. Ya, shalom. Salut. Beri kesaksian dong. Nah, bikin. Oh ya. Shalom buat kita semua. Sebelum Ya, saya masuk dalam kesaksian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendra Kotaka. Dulunya saya sebagai pelayan Tuhan di Network. Ya, di Network dulu pernah melayani Tuhan. Jadi karena situasi seperti ini ya saya nggak lagi. Puji Tuhan selama melayani banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, meskipun dari segi keuangan, dari segi kemampuan saya tidak ada apa-apanya. Nah, yang paling pertama saya sampaikan kesaksian saya, Tuhan izinkan saya bisa saya kuliah sampai S2 tanpa ada apa-apa, Tuhan berikan. Itu yang pertama, puji Tuhan. Kesaksian yang kedua, saat ini juga Tuhan menambahkan kebaikannya, berkatnya kepada saya, memenangkan saya menjadi PNS di kejaksaan tanpa sepersen apapun. Itulah karena kasih Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi malam ini begitu banyak kasih Tuhan di dalam hidup saya tanpa apapun lah. Jadi malam ini saya sampaikan, saya seringkan bahwa Tuhan itu selalu ada di saat hati kita itu banyak masalah, beban dan sebagainya, tapi Tuhan masih ada menolong dan memberkati. Terima kasih. ya. Terima kasih ya. Tadi siapa namanya, lupa saya tadi. Hendra. Oh, si Hendra. Oh, Ya. puji nama Tuhan ya. De Hendra ya. Menang tadi PNS di kejaksaan ya. Iya. Oh, puji nama Tuhan ya. Jarang-jarang tuh bisa masuk jadi PNS di kejaksaan. Karena si Amin. Hendra mengandalkan Tuhan ya. Sungguh luar biasa ya Iya, kesaksiannya puji malam Tuhan. ini. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Amin. Terima kasih buat kesaksian De Hendra bahwa dia telah masuk di PNS kejaksaan dan dia boleh juga melanjutkan kuliahnya ya. Semoga kuliahnya juga cepat tamat dan terus bersyukur ya bahwa telah masuk di PNS di kejaksaan. Ibu Katsio, ada yang memberikan kesaksian, Bu? Pak, Tuhan Yesus baik Pak, semua apa yang kami
bagi semua campur tangan Tuhan. Semuanya berjalan dengan Amin. lancar, usaha baik. Kehidupan semuanya sehat-sehat, semuanya berkat Tuhan ya Pak. Tuhan Yesus luar Iya. biasa Pak. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Bu Kak Gio ya. Di masa pandemi COVID ini, semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan ya. Kita diproteksi oleh darah Yesus, sehingga kita tetap diselamatkan oleh Tuhan semua. Terima kasih buat kesaksian dari Ibu Kak Gio, bahwa dalam keluarganya ada perlindungan Tuhan, karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti dilindungi oleh Tuhan. Ibu Yechen ada memberi kesaksian, Bu Yechen. Bu Yechen ada memberikan kesaksian. Ya Pak. Shalom Pak. Shalom. Shalom. Nah, masih Iya. merasakan kebaikan Tuhan Iya, begitu Bu. dahsyat di dalam kehidupan kita. Di masa pandemi ini kita masih tetap sehat di bawah perlindungan yang sempurna. Ya, Tuhan Iya, itu Bu. sangat-sangat baik dalam kehidupan kita ini. Walaupun begitu ada COVID-19, kita tetap bisa bekerja di rumah. Masih tetap Iya. ada penghasilan. Iya, Bu. Tuhan itu sangat-sangat dahsyat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itu walaupun pandemi ini kita tetap masih tetap sehat, masih bisa menjalankan aktivitas dan masih diberkati Tuhan. Tuhan itu pelihara kita. Terima kasih ya Tuhan, itu begitu dahsyat dalam kehidupan kami, begitu baik, sangat-sangat baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kesaksian saya aja Pak. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Bu. Masih kerja di perusahaan asuransi, Bu? Iya Pak. Oke, puji nama Tuhan ya. Nanti Tuhan tambah-tambahkan untuk... Walaupun di asuransi kita kan biasanya harus bertemu dengan nasabah. Tapi masa pandemi ini, masa COVID ini kita hanya di rumah aja, kita melalui online aja. Jadi tidak perlu bertemu dengan nasabah. Tetap aja ada. Iya. Ya, oke Bu. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan tambah-tambahkan nanti nasabah Ibu ya. Baru, Amin. Ya. Tuhan terus lindungi Ibu di masa pandemi COVID. Walaupun tidak bisa ke kantor, tapi melalui online ya. Sama aja, kita semua juga di dalam perlindungan Tuhan ya Pak. Ya, amin Bu. Terima kasih buat puji nama Tuhan ya, buat kesaksian daripada Ibu Duma. Nanti kita bawa di dalam doa. Saksinya cuma mau bilang Tuhan Yesus baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bu Unike buat kesaksiannya bahwa Tuhan Yesus terus baik dalam kehidupan kita. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah ikut di ibadah Zoom. Biarlah kita terus tetap mengasihi Tuhan, tetap terus mencintai Tuhan, walaupun di masa pandemi COVID ini, sehingga keluarga kita tetap dilindungi oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Sehingga Tuhan juga memberkati dalam setiap usaha pekerjaan kita, rumah tangga kita. Demikian kesaksian semua daripada kaum Bapak Ibu, sehingga menopang dalam kehidupan kita. Sehingga terus kita terus mencintai Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita
bukakan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat malam yang indah ini, di mana Tuhan telah menempatkan kami menjadi anak-anak yang Kau kasihi, sehingga kami terus mencintai Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami. Dengan apa kami membalas seluruh kebaikan Tuhan, selain kami memuji, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menjadi korban syukur kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Bahwasanya kasih setianya selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Supaya kami menjaga hati kami, menjaga mulut kami, sehingga kami terus berada dalam kekudusan Tuhan, berada dalam mencintai Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus dituntun oleh Tuhan pada jalan kebenarannya Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang menyampaikan bahan sharing. Kami mengangkat tangan, kami berdoa buat hamba-Mu Bapa PDM Raman Sibuya. Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa. Biar tanda ajaib menyertai dalam pelayanan daripada hamba-Mu. Berkati keluarga daripada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar, sehingga mengisi bejana-bejana hati kami, sehingga bejana-bejana hati kami dipenuhi dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak daripada Ibu Duma, yang Christine, yang saat ini telah bekerja. Biarlah Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Buat anaknya, si Febri ya Tuhan, yang saat ini belum ada pengumuman. Biarlah Tuhan anak daripada Ibu Duma yang melamar di PNS di Bogor. Biarlah Tuhan berikan lulus di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga genaplah sukacita daripada Ibu Duma di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang ikut ibadah Zoom. Pada malam hari ini kami berdoa buat Ibu Unike Liris. Kami juga berdoa buat Bapak Edi Santoso Makmur. Hamba-Mu juga berdoa buat Hendra, Ibu Duma, Ibu Kak Jio. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Mecin. Hamba-Mu berdoa buat Ibu Yechen. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Rudin, Pak Rudin Saragi. Hamba-Mu juga berdoa buat Pak Antoni sebagai host dan Ibu Unike yang ada di Singapura. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah rumah tangga daripada hamba-Mu ini Kau berikan roh takut akan Tuhan, sehingga menjadi teladan di mana hamba-Mu ini berada. Berkati usaha pekerjaan daripada hamba-hamba-Mu ini Bapa, sehingga mereka menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Tuhan jauhkan daripada keluarga daripada hamba-Mu daripada COVID-19. Biarlah perlindungan daripada Tuhan selalu ada di dalam kehidupan daripada hamba-hamba-Mu ini Bapa, dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota Medan, baik yang ada di Singapura, baik yang dimanapun kami berada. Biarlah perlindungan yang sempurna ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat para pengurus EPA atau anggota-anggota EPA yang belum bisa ikut pada malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini di mana mereka berada. Tuhan, biarlah dari minggu-minggu yang akan datang mereka boleh ikut di ibadah EPA Zoom. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami, mulai daripada gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Eli Pretno, daripada Bapak Pembina, daripada Bapak Pendeta R. Bambang Yonan,
Gembala GB Yanglim, Bapak Pendeta Aldren Eko, buat divisi pengajaran daripada Bapak Pendeta Timotius Silaban, buat kadek BEPA kami yang ada di pusat, Bapak Pendeta Torang Girsang. Engkau memberkati hamba-hambamu ini Tuhan, biarlah berikan kekuatan, biarlah tambah-tambahkan kasih karunia bagi hamba-hambamu ini, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani, Tuhan pakai secara luar biasa. Biarlah perlindungan daripada Tuhan turun bagi hamba-hambamu ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah terjadi pemulihan, biarlah terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan. Jauhkan daripada bangsa kami, daripada COVID-19, sehingga bangsa kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat ibadah Jum kami, biarlah hari demi hari kami terus mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat ibadah Jum kami. Biarlah Tuhan terus melindungi kami di sepanjang hari ini, sampai besok, maupun di sepanjang minggu, di sepanjang bulan, di sepanjang tahun. Sehingga kami terus diberkati oleh Tuhan, sehingga kami terus mengalami perlindungan daripada Tuhan. Karena kami percaya, kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami selesai daripada ibadah Eva Jum ini, kami mau rindu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita pandang wajah Tuhan, pulanglah. Bawalah anugerah daripada Allah yang berlimpah-limpah dan cinta kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan manis dan Roh Kudusnya. Itulah yang menyertai kita mulai malam hari ini. Esok sampai Kristus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan permai yang indah. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Kita mendengarkan dulu pengumuman ya. Pengumuman untuk hari ini, kita tetap Eva Jum pada tanggal 6 November 2020 pada minggu depan. Yang pertama, yang kedua, pengumumannya supaya setiap OS yang setiap Pak Antoni yang telah mengirim OS kita, baik di Japri, baik yang ada di GB yang Limer, baik yang ada di Departemen FA, boleh juga memberikan kepada keluarga kita ya. Yang dikirimkan aplikasi Zoom itu, atau kepada teman-teman kita, atau kepada kerabat-kerabat kita, supaya kita boleh juga bergabung bersama-sama dengan keluarga kita, atau teman-teman kita, atau anggota-anggota EPA kita, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Yang ketiga, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah ikut ibadah Zoom pada malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan, kasih Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kita. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Sebelum kita meninggalkan ibadah ini, mohon kamera untuk dibuka terlebih dahulu. Kita akan foto dokumentasi. Oke, acukan jempol, kita mulai. Mundur. Tapi nggak bisa kayak gitu ya, karena itu nari perempuan. Aku aja bisa nari bang. Oke, kita mulai aja. 3, 2, 1. Oke, selesai. Ibadah telah selesai. Terima kasih yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati.